saya akan membahas mengenai chain rule ya. Tapi chain rule yang akan saya bahas di sini bukan chain rule yang Anda temukan di kalkulus 1 ya. Kali ini saya akan mengajak Anda melihat kaitan antara chain rule dengan parsial derivatif. Itu artinya fungsi yang kita tinjau di sini adalah fungsi multivariabel, fungsi yang lebih dari satu variabel. Ya, misalkan kita mengetahui bahwa fungsi z adalah fungsi dua peubah, katakanlah fungsi x dan y, fungsi dari x dan y. Sekarang, jika ternyata x itu sendiri merupakan fungsi yang bergantung pada variabel t, katakanlah fungsinya saya beri nama fungsi g, kemudian y juga adalah suatu fungsi ya, katakanlah fungsi h yang juga bergantung pada t. Maka kalau Anda lihat pada akhirnya z ini adalah fungsi yang bergantung pada t. Ya kan? Nah, di sini aturan rantai yang berlaku adalah ketika kita mau menurunkan z terhadap variabel t. Kenapa terhadap variabel t? Karena kalau kita lihat di sini x-nya adalah fungsi dari t, kemudian y juga fungsi dari t, sehingga pada akhirnya x di sini fungsi dari t, y di sini fungsi t, otomatis z pada akhirnya juga fungsi dari variabel t. Ya, sehingga kita punya bahwa z bisa diturunkan terhadap t. Jadi z hanya bergantung pada akhirnya hanya bergantung pada satu peubah saja, itu peubah t. Sehingga turunannya kita buat atas dz per dt, bukan dz per dt ya, karena z pada akhirnya hanya bergantung pada satu variabel yaitu t, jadi dz per dt, bukan dz per dt. Nah, karena sekarang z itu awalnya bergantung pada x y, sehingga saya butuh turunan parsial z diturunkan terhadap x, dan x-nya itu sendiri tadi kita adalah fungsi yang bergantung pada t, sehingga kita punya dx per dt. Hati-hati bahwa di sini ada notasi do dan ada notasi d. Jadi Anda harus bisa membedakan kapan kita pakai do, kapan kita pakai d. Ya, di sini z awalnya fungsi dua peubah x ya, jadi kita punya do z per do x. Dan x hanya bergantung pada t, jadi dx per dt. Ditambah, jangan lupa bahwa z juga fungsi dari y. Jadi kita butuh do z per do y. Ya, kemudian di sini adalah dy per dt. Yang perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa di sini pada akhirnya z adalah fungsi t. Ya, pada akhirnya z hanyalah fungsi yang bergantung pada t saja. Ya. Kemudian tapi dalam prosesnya ya, dalam proses ini penting sekali karena untuk membedakan kita pakai notasi d atau do ya. Dalam proses z adalah fungsi yang bergantung pada variabel x dan y. Itu sebabnya kita pakai do z do x dan do z do y. Ya, kemudian ingat kembali bahwa di sini x dan y adalah fungsi yang bergantung pada t. Di sini saya akan beri tanda sesuai dengan warnanya ya. Jadi pada akhirnya z hanya fungsi yang bergantung pada t. Nah, ini yang menyebabkan keterangan berwarna merah. Kemudian dalam proses z adalah fungsi yang bergantung pada x y, makanya kita pakainya do z do x dan do z do y. Kemudian x dan y adalah fungsi yang bergantung pada t. Ya, jadi keterangan sesuai warna. Nah, ini kalau kita punya z-nya adalah fungsi yang bergantung pada dua variabel. Dan masing-masing variabelnya itu adalah fungsi yang bergantung pada satu variabel yaitu t. Nah, sekarang bisa nggak sih kita bikin general gitu ya? General chain rule-nya itu seperti apa? Kita bikin generalnya ya. General chain rule ini maksudnya adalah kalau tadi kita z hanya fungsi terhadap x, y, sekarang kita bikin z-nya itu fungsi dari banyak peubah. Ya, misalnya
kita ketahui bahwa Z adalah suatu fungsi yang bergantung pada X1, X2 sampai banyak ya. Jadi bisa n variabel. Kemudian masing-masing variabel X1 dan X2 itu sendiri juga adalah fungsi. Katakanlah F1 bergantung pada T1 sampai ke Tn. Ya, kemudian X2 adalah F2 dan seterusnya sampai sehingga saya punya Xn itu adalah Fn. T1 sampai ke Tn juga. Jadi masing-masing variabel X1 sampai Xn adalah fungsi dari T1 ke Tn. Nah, demikian pada akhirnya berarti kalau seperti ini Z pada akhirnya bergantung pada banyak variabel ya, yaitu T1 sampai Tn. Nah, di sini kita nggak punya lagi dz per dt1. Karena sekarang pada akhirnya Z bergantung pada banyak variabel, bukan satu variabel. Ya, oleh karena itu yang kita punya adalah dz per dot1. Ya, sama dengan kita lihat Z bergantung pada siapa saja? Pada X1. Sorry, saya salah. Ini harusnya adalah do X1. Bergantung pada X1, sedangkan X1-nya itu sendiri bergantung pada banyak peubah, T1 sampai Tn. Sehingga di sini saya akan punya banyak suku. Dikali do X2 per do T2. Dilanjutkan terus sampai suku ke N. Yaitu sampai turunan Z ke Xn, dan si Xn itu sendiri juga diturunkan sampai, ini saya harusnya, karena kita mau bahas do Z per do T1, jadi harusnya T1 semua ya. Ini T1 semua, do T1, ini do T1. Itu kalau kita mau bahas do Z per do T1. Kalau misalnya kita mau bahas do Z per do T2, seperti apa? Do Z per do T2 ya berarti ini T2 diganti, ini T2 juga, T2 juga, ini T2 juga. Kalau saya perumum lagi, berarti kalau saya mau bikin do Z per do Tn, saya akan lakukan hal yang sama. Untuk masing-masing variabel X1 sampai Xn, tapi diturunkannya semua untuk variabel X-nya terhadap Tn saja. Nah, seperti ini. Do X2 per do Tn dilakukan sampai suku ke N, yaitu do Z per do Xn. Tapi sekarang Xn-nya turunkan terhadap do Tn. Dan ini banyak ya. Ini berlaku untuk N. Jadi maksudnya ini nggak cuma dua ini aja, tapi ada banyak. Ya, ini ada banyak. Bisa untuk T2, T3 sampai ke Tn. Sekarang saya akan menjelaskan melalui contoh ya, agar lebih mudah untuk dipahami ya. Example-nya yang pertama, adalah misal kita mau menentukan nilai dari dz per dt ya, dengan z-nya itu adalah fungsi r cos s ditambah S sin R, sedangkan R-nya adalah fungsi dari T, pangkat min 2T, kemudian S-nya adalah T pangkat 3 min 2T. Nah, kita lihat di sini bahwa Z-nya adalah fungsi R dan S, kemudian R dan S masing-masing adalah fungsi terhadap T. Itu ya, ini artinya pada akhirnya Z hanyalah fungsi yang bergantung pada T. Oke, sehingga dengan menggunakan change rule untuk aturan turunan parsial, kita punya bahwa dz per dt itu akan menjadi, ingat bahwa z adalah fungsi dua variabel r dan s, sehingga pada prosesnya kita pakai do z per do r. Tapi untuk r-nya karena dia hanya fungsi terhadap t, kita pakai dr bukan do ya. Ditambah variabel yang kedua dari z, yaitu do z per do s, dan S juga hanya bergantung pada satu variabel dt. Oke, mari kita lihat sekarang turunan Z terhadap R cos S berarti dianggap konstan, maka turunannya hanyalah satu, kita hanya punya cos S. Sedangkan untuk suku kedua kita punya S sin R, ya kita punya S sin R di sini. Nah ini, ya. Kita punya S sin R, berarti kita punya turunannya terhadap R adalah S cos R.
Nah, ini hasil dari yang saya garis bawahi pakai warna merah. Oke, sekarang kita turunkan DR terhadap DT. DR terhadap DT itu berarti ini ya, kita fokus pada ini. Oke, turunkan terhadap T nih. Turunannya berarti kita punya adalah min 2E pangkat min 2T. Nah, ini baru untuk suku yang pertama saja. Sekarang lanjut nih. Kita ke do Z do S. Perhatikan yang di garis bawahi warna merah, tapi sekarang turunkannya terhadap R. Maka kita punyanya adalah min R sin S. Di sini R dianggap konstan ya, ditambah sin R. Tentu saja, ini adalah hasil dari yang warna merah. Ya, kemudian DS per DT. DS per DT artinya kita lihat adalah S-nya, ini. Ya, sehingga kita punya turunan S terhadap T adalah 3T kuadrat min 2. Nah, supaya nanti terakhirnya hasil akhir dari DZ per DT itu hanya bergantung pada T saja, karena hasil akhir dari Z hanya bergantung pada T saja, maka ada baiknya kita mengubah semua variabel S dan R ke dalam bentuk T. Misal, kita sekarang punya cos S nih. Berarti yang kita punya adalah cos S-nya diganti dengan T pangkat 3 min 2T. Ditambah sama ya, T pangkat 3 min 2T cos R. Cos R. R-nya diganti E pangkat min 2T. Nah, seperti itu. Jangan lupa dikalikan min 2E pangkat min 2T. Ini baru untuk suku pertama nih. Suku keduanya belum. Saya pindah ke bawah ya untuk suku keduanya. Suku keduanya adalah min R sin S. Berarti min R-nya diganti E pangkat min 2T sin S, S-nya berarti diganti dengan T pangkat 3 min 2T. Nah, seperti itu. Oh, sorry, belum tutup kurung ya. Ditambah dengan sin R. Sin R-nya adalah E pangkat min 2T. Nah, dikali yang terakhir 3T kuadrat min 2. Sekarang lihat hasilnya sudah dalam bentuk T semua. Setelah ini adalah bebas, Anda mau menyederhanakan boleh, mau dibiarkan tetap seperti ini juga tidak masalah. Ya, bebas-bebas aja. Ini dia contoh yang pertama, yaitu kita mencari DZ per DT, di mana Z-nya adalah fungsi dari R dan S, kemudian R dan S masing-masing adalah hanya fungsi yang bergantung pada T saja. Oke, sekarang mari kita contoh kedua. Saya akan tingkatkan levelnya. Ya, contoh yang kedua. Sekarang saya punya fungsi, katakanlah fungsinya fungsi W ya. Jadi saya mau cari do W per do U dan do W per do V. Ya, di sini saya punya W-nya adalah E pangkat X cos Y, kemudian X-nya adalah ln dari U kuadrat plus V kuadrat, kemudian Y-nya adalah akar UV. Ya, mari kita kerjakan dulu yang pertama. Kita mau kerjakan adalah do W per do U. Perhatikan bahwa W saya di sini adalah fungsi dari X dan Y, sedangkan X-nya bergantung pada dua variabel yaitu U dan V. Sehingga pada akhirnya W itu bergantung pada dua variabel ya, U dan V. Makanya ketika saya menurunkan W terhadap U, jadinya turunan parsial, bukan dW per du tapi do W per do U. Ini akan sama dengan do W per do X dikali dengan X-nya fungsi 2 peubah, jadi kita pakai do juga. Do X per do U ditambah do W per do Y. Y-nya juga fungsi terhadap U dan V, 2 peubah, jadi kita pakai do juga ya. Do Y per do U. Untuk memudahkan, saya akan mengubah Y-nya bukan dari akar UV, tapi kita bikin pangkat setengah ya. UV pangkat setengah. Oke, mari kita turunkan. Saya punya W. W-nya adalah E pangkat X cos Y. Oke, sekarang kita turunkan. W terhadap X. Turunan E pangkat X kan E pangkat X itu sendiri ya. Akan tetap cos-nya konstanta, jadi tetap ada. Kemudian sekarang X terhadap U. Kita punya ini. Nah, turunannya apa nih? Turunan ln adalah 1 per ya. 1 per U kuadrat tambah V kuadrat. Jangan lupa dikalikan turunan dalamnya ln.
U kuadrat plus V kuadrat turunkan terhadap U, jadi kan 2U ya. Nah, ini dia hasil turunan dari yang warna biru. Oke. Kemudian ditambah dengan do W per do Y. Berarti lihat yang warna merah, tapi sekarang turunkan terhadap Y. Berarti E pangkat X turunan cos adalah min sin Y. Sekarang do Y per do U. Berarti saya pakai warna hijau. Ini. Turunkan terhadap U, jadinya apa? Setengah UV pangkat min setengah UV turunkan terhadap U, jadinya adalah V. Nah, seperti itu. Ya, karena UV diturunkan setengah, pangkat min setengah, lalu turunkan terhadap U, jadinya ada V di sana. Ya, ini dia turunan parsial W terhadap U. Nah, sekarang kita tinggal mengganti X dan Y-nya ke dalam bentuk UV ya, supaya nanti seragam bahwa hasil akhirnya dalam bentuk variabel sudah yang paling kecil, yaitu U dan V. Ya, berarti ini akan sama dengan 2U, atau kita bikin 2U aja dulu ya. 2U E pangkat X, X-nya adalah ln dari U kuadrat plus V kuadrat dikali cos Y, berarti cos akar UV. Ya, dibagi dengan U kuadrat plus V kuadrat. Suku yang pertama. Suku yang kedua akan menjadi, saya bikin minus aja ya, karena itu min sin, jadi saya bikin ini minus. Minus, ada V di sana, ada E pangkat X, ada ln U kuadrat plus V kuadrat, kemudian ada sin akar UV gitu ya, dibagi dengan 2 akar UV. Ada yang bisa disederhanakan ya teman-teman. Kita bisa menghilangkan E pangkat ln dengan ini. Kenapa? Karena kan kalau E pangkat ln berarti dia adalah menjadi yang dalam lnnya ya. E pangkat ln U kuadrat plus V kuadrat akan sama dengan U kuadrat plus V kuadrat. Ya, jadi dalam versi sederhana ini bisa saya tulis sebagai 2U cos akar UV. Nah, suku keduanya kita bikin, ini juga sama ya, atau Anda tulis sendiri aja lah ya. Yang penting pokoknya ini yang saya lingkari, ini juga bisa berubah menjadi U kuadrat plus V kuadrat. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, setelah ini kita akan lanjut untuk mencari yang kedua ya. Kita mau cari do W per do V-nya. Ya, do W per do V-nya. Supaya tidak pusing, saya akan tuliskan kembali tadi fungsinya ya, supaya tidak bolak-balik slide-nya. Kita punya tadi W-nya adalah E pangkat X cos Y, kemudian dengan X-nya adalah ln dari U kuadrat plus V kuadrat, kemudian dengan Y-nya adalah UV pangkat setengah. Dan sekarang kita mau cari do W per do V. Ingat bahwa dalam proses W-nya ini adalah fungsi X, Y, jadi kita perlu menurunkan secara parsial terhadap X, dan X-nya fungsi UV, jadi kita turunkan secara parsial terhadap V. Suku keduanya do W per do Y dikali do Y per do V. Jadi yang perlu Anda perhatikan kalau turunan terhadap V, ini ujung-ujungnya do V nih. Ya, seperti itu. Yuk, mari kita lanjutkan. W-nya saya garis bawahi warna merah, X-nya warna biru, kemudian Y-nya warna hijau. Maksud saya hijau. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Do W per do X turunkan terhadap X, sehingga kita punya tetap pakai warna merah ya, karena W-nya merah saya pakai warna merah juga. Tetap E pangkat X cos Y dikali, sekarang X-nya warna biru, berarti do X per do V. Sama seperti yang sebelumnya ya. Yaitu turunan ln adalah 1 dibagi dengan U kuadrat plus V kuadrat. Jangan lupa dikalikan dengan turunan dari terhadap V. Jadi ada 2V di sana. Dilanjutkan dengan do W per do Y. Oke, kita pakai warna merah lagi. E pangkat X cos Y turunan jadi min sin X. Kemudian yang hijau adalah untuk Y. Y-nya turunkan terhadap V, kita punya setengah UV
pangkat min setengah, sekarang UV-nya turunkan terhadap V, jadi dikalikan dengan U. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda harus sudah lancar nih turunan biasanya, derivatif yang biasanya sudah lancar. Karena setelah itu kalau derivatifnya udah lancar, insya Allah ini terbantu. Nah, sekarang ya tinggal menggantikan semua X dan Y dengan variabel UV. Jadi kita punya 2V pangkat X ln U kuadrat plus V kuadrat, seperti itu. Kemudian cos dari akar UV ya dibagi dengan U kuadrat plus V kuadrat. So keduanya adalah ada U di sana ya, ada U, ada E pangkat ln sama, tapi ini berubah jadi min ya karena ada min sin X. Jadi ini min sin X, X-nya kita ganti ya, X-nya kita ganti dengan sepertinya saya salah tulis, ini harusnya sin Y ya. Nah ini sin Y, karena kan E pangkat X cos Y turunkan terhadap P, berarti ini sin Y ya, sin Y. Nah kemudian kita punya sin Y, Y-nya adalah akar UV, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada 2 akar UV. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ingat tadi bahwa ini bisa kita coret. Di sini saya tulis aja ya notnya. Kenapa sih bisa dicoret? Karena E pangkat ln A itu akan sama dengan A. Jadi kalau E pangkat ln U kuadrat plus V kuadrat ya akan sama dengan U kuadrat plus V kuadrat. Ya. Jadi ini akan menjadi 2V cos akar UV minus U dikali U kuadrat plus V kuadrat sin akar UV dibagi dengan 2 akar